lagi bersama aku Destiara Yulfa Ramadhani, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kita kali ini kita akan membahas teori social learning dari Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut jembatan antara behavioris dan teori pembelajaran kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori social learning teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog kelahiran Mundar, Kanada, 4 Desember 1925. Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British Columbia pada tahun 1949 dan meraih gelar PhD tahun 1952 di Universitas Iowa. Pada tahun 1953 ia mulai mengajar di Universitas Stanford. Teori belajar sosial dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan tanpa penguatan dan pengaturan diri atau berpikir. Faktor personal atau kognitif yang dimaksud saat ini adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan masalah dengan efektif. Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri maupun berhasil dan sukses. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika kita meniru orang lain, dan memperoleh hukuman ketika kita tidak menirunya. Perlakuan seseorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Pembelajaran melalui observasi. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dan pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Belajar sosial adalah perilaku dibentuk melalui konteks sosial. Perilaku dapat dipelajari baik sebagai hasil reinforcement maupun reinforcement itu sendiri. Pertama, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Kedua, banyak aspek fungsi kepribadian melibatkan interaksi dengan orang lain. Pembelajaran aktif. Bandura mengembangkan model deterministik resipkoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, personal atau kognitif, dan lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor personal atau kognitif mempengaruhi perilaku. Kemudian ada unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau permodelan. Yang pertama, perhatian atau attention. Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Yang kedua, mengingat atau retention, yaitu subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. Yang ketiga yaitu reproduksi gerak atau reproduction. Yang keempat adalah motivasi. Kemudian ada ciri-ciri teori permodelan Bandura. Yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video.